jam tadi malam rapat dekan jam 10. Pagi tadi jam 9 udah rapat lagi sama Pak langsung. Nah, ini lagi Mbak Wiji tak suruh ngerjain itu juga. Makanya iki yuk disambi-sambi ya. Iya, Bro. Iya. Nikolas. Ya, halo. Ya, selamat sore Prof. Eti, Bu Ivon. Ya, selamat sore. Tunjukin Nikolas. Ayo. Ya, Prof. Izin share screen, Prof, untuk proposal saya. Kemarin revisi udah semua ya, Bu Ivon? Kemarin itu terakhir revisi tentang sensitivity sama ekspansi yang belum dibuat rumusnya. Jadi sudah terus kalau intinya itu sudah saya lihat. Bab 2 ya, bab 2 ini wes ya, bab 2 pengembangannya udah ya. Sudah ada. Pengembangan variabel. Yuk dari atas yuk, dari atas. Ya, baik, Prof. Dari terbelakang. Ini berapa halaman kamu? Total 151 halaman, Prof, termasuk cover. Masih proposal 151. Iya, Prof. Kurang-kurangin. Saya kena di angket. Iya, Prof. Jangan ada pengulangan. Ya, baik, Prof. Nanti iya. Di belakang sudah ada fenomena. Riset gap, udah ada riset. Sudah, Prof. Ini fenomena yang sekarang saya sajikan. Riset gap sudah ada juga, Prof. Ini sebentar saya turun. Ya, terus penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian sebelumnya. Oh, motivasi penelitian sudah ada, Prof, untuk yang itu. Perbedaan penelitian sebelumnya. Iya. Maksudnya. Ya, ini, Prof. Ya, tunjukkan ya. Ini yang saya blok sekarang, Prof. Ya, perbedaan penelitian dengan yang sebelumnya. Mungkin Nicholas ceritakan aja perbedaan penelitian antara si A dan si B itu apa? Ya, bisa dilihat di hasilnya, instrumennya, ya kan? Baik, Bu. Baik, Bu, akan saya tambahkan nanti setelah ini. Ya, ceritanya gimana? Coba diceritakan. Kalau perbedaan pertama itu karena menggunakan variabel adopsi strategi hijau sebagai variabel moderasi. Alasan utamanya, karena kalau kita dapat menggunakan atau mengadopsi strategi hijau ini dengan baik, kita dapat meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya di kinerja lingkungan yang menjadi variabel dependen di penelitian ini. Strategi ini ada banyak, seperti strategi pengurangan polusi, penata layanan produk, strategi teknologi bersih, dan penambahan tiga dimensi baru untuk di variabel strategi adopsi hijau ini juga. Tiga yang dimensi terbaru yang akan ditambahkan itu adopsi strategi hijau, strategi energi bersih, distribusi dan penyimpanan energi, dan strategi aktivitas hijau. Itu adalah tiga itu kan, yang baru. Ya, novelty-nya. Tapi kalau riset gap-nya dari dependent variable ada enggak? Ada, Prof. Ada, Bu. Izin untuk menampilkannya di layar scroll bawah. Dituliskan ya?
Ada, kalau di bab 1 ada juga. Nah, apa yang gap-nya kalau untuk dependent variabelnya? Baik, sebentar Bu. Nah, ini ada beberapa penelitian di mana hasil penelitian ini beragam, ada yang menyatakan berpengaruh, ada juga yang mengatakan tidak berpengaruh. Kalau perbedaan secara spesifik, kebetulan tidak saya tulis di bab 1, Bu. Adanya di bab 2 kemarin saya bikinnya. Oke. Nah, tetapi apa menurut Nicholas yang diingat? Harus hafal soalnya. Baik, Bu. Yang saya ingat itu di pengukuran dan ukuran sampel juga berbeda, Bu. Yang Kalau terutama di di pengukuran. instrumen, di instrumen bedanya apa? Oke, sebentar, Bu. Nah, yuk haruslah tahu letaknya cepat ya. Iya, Bu. Ya, Jadi nanti ini kalau situ nggak boleh nunggu-nunggu gini ya, sama. oke, Bu. Oke. Oke, saya sudah ketemu tentang research gap yang adopsi strategi hijau. Salah satunya kalau di penelitian Olayemi tahun 2021 itu menunjukkan dia menggunakan dimensi corporate environmentalisme. Kalau dari penelitian Petera et al. Tahun 2021, dia menggunakan istilah dimensi strategi lingkungan. Kalau di Mm-mm, penelitian Haryati et al. 2020, dia memasukkan mm-mm. faktor green consumerisme. Jadi dari beberapa ada perbedaan di instrumennya, Bu. Instrumennya yang beda, oke. Ya, Kemudian kalau variabelnya yang lain yang beda apa? kalau di inovasi hijau terhadap kinerja lingkungan, Mm-mm, di penelitian Wang et al. 2021, dia ya, ada 9 indikator untuk praktik inovasi hijau. Untuk oke. penelitian Arsawan et al. 2021, dia 8 indikator inovasi hijau. Jadi di sini yang saya simpulkan jumlah indikatornya yang digunakan ada perbedaan, Bu. Ada perbedaan, tapi indikatornya yang digunakan 8 itu sama nggak? Atau dari 8 yang antara si A dan si B itu ada yang beda-beda begitu? Ada yang beda-beda, Bu. Nah, itu harus diceritakan sama Nicholas ya. Misalnya si A itu menggunakan indikatornya A, B, C, D, E sampai 9 kan. Tapi terutama Ya. yang berbeda dengan si B itu apanya? Kalau yang sama mungkin nggak usah diceritakan ya, yang beda aja yang diceritakan. Oh, baik, Bu. Oke, berarti ini untuk Ingat, semua research gap ya akan saya tambahkan, Bu. Perbedaan yang utama ya, ini. oke ya. Jadi tangkap ya. Jadi tidak hanya menceritakan perbedaan instrumennya 9 sama 8, tapi isinya itu 9 dan 8 itu sama enggak gitu. Ya. Oke, oke, Nah, Bu. oke. Kemudian yang lainnya, Untuk manajemen rantai pasokan hijau terhadap kinerja lingkungan, kalau yang dapat saya simpulkan, di sini ada yang penelitian model kerangkanya itu ada yang menggunakan mediasi, ada yang hanya pengujian biasa, ada yang moderasi, kemudian ada juga mhm, yang beda di jumlah indikator seperti yang tadi, Bu. Terus ada yang mengujinya secara keseluruhan di manajemen rantai pasokan hijaunya, terus ada juga yang mengujinya per dimensi.
Itu juga jadi salah satu perbedaannya, Bu. Itu salah satu perbedaannya. Iya. Oke, nah menurut Nicholas, diuji per dimensi itu apakah lebih baik dibandingkan yang diuji keseluruhan? Kalau dari opini saya pribadi dan juga dari literatur yang saya baca, uji per dimensi itu Hmm. akan lebih akurat. Karena kita bisa lebih tahu poin mana yang lebih berpengaruh signifikan daripada dimensi yang lainnya, Bu. Oke, terus ketahuan juga nggak dimensi mana yang sebetulnya agak kurang? Bisa ketahuan nanti ketika kita lakukan uji ekspansi, itu nanti akan nampak mana Eh, yang T hitungnya atau P value-nya yang agak kurang memenuhi ketentuan. Oke ya, nah jadi dari situ kita bisa melihat, dianggap bahwa kalau yang di lama itu masih kurang, perlu nggak diperbaiki? Apakah mungkin di indikatornya atau apa, itu Nicholas mesti diceritakan juga, ya? Baik, Bu. Mhm. Ngerti ya maksudnya Ibu ya? Jadi kalau misalnya punyanya si C, itu indikatornya atau dimensinya A, B, C, begitu kan? Nah, namun demikian dari indikator itu ternyata pengaruhnya kecil. Jadi dilihat betanya kecil kan? Iya, Sehingga Bu. dengan demikian perlu umumnya diperhatikan. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang membuat Nicholas membuka wawasan untuk menambahkan indikator yang lebih baru. Iya, Misalnya begitu ya. iya, Bu. Ya, oke. Selain riset gap, masih ada lagi nggak itu riset gap-nya yang ada selain hasil instrumen ya kan? Iya. Hmm, Ada orang yang mengatur nggak yang itu dibedakan sama Nicholas? maaf, Bu, maksudnya yang seperti apa, Bu? Apa namanya? Supply chain itu kan ada aturannya, misalnya dari pemerintah. Supply chain yang berkaitan dengan nasional atau yang internasional, begitu kan? Oh, kebetulan saya tidak ada masukan yang spesifik itu, Bu. Saya masih yang secara umum. Ya, ya, ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Oke, Nah, Bu. kemudian kalau fenomenanya sudah ada yang untuk dependent variable. Fenomena untuk kinerja lingkungan kemarin dari Mm-mm, penjelasan Bu Ivon, kolokium kedua waktu itu. Pertama kita mm-mm, melihat dari proper terlebih dulu. Cuman dari mm-mm. proper karena ada beberapa kelemahan, makanya kita kembangkan menjadi pengukuran yang pakai dimensi dan indikator ini, Bu. Sudah saya cantumkan di bab 1 juga. Yang Indikator sekarang apa, Mas? GRI. kebetulan saya mengutip untuk kinerja lingkungan dari penelitian Mosomik. Somik, oke. Ya. Tapi bukan pakai proper ya. Tidak, Bu. Ini hanya untuk pengantar di fenomenanya. Salah satu fenomenanya. Salah satu fenomenanya. Terus signifikansinya, novelty-nya tadi sudah ya. Ya, saya menambah dimensi untuk pengembangan dua variabel yaitu adopsi strategi hijau di mana posisinya sebagai variabel moderasi, satu lagi Mhm. di variabel sistem informasi hijau, posisinya di variabel independen ketiga. Oke, nah nanti dengan adanya novelty ini implikasi apa yang diharapkan oleh Nicholas? Saya mengharapkan pertama tentunya pengurangan dampak terhadap kerusakan lingkungan karena salah satunya dengan penerapan sistem informasi hijau, kita bisa menghemat beberapa komponen biaya yang bisa merusak alam, contohnya seperti penggunaan kertas, terus penggunaan bahan bakar untuk distribusi dokumen. Kalau sudah dengan sistem informasi hijau, itu sudah bisa diminimalisir. Kemudian untuk adopsi Oke. strategi hijau, kita bisa meningkatkan Mhm. daya saing dari perusahaannya, Bu. Ya, itu ada jurnal yang mendukung nggak? Ada, Bu. Dia lebih utama di bagian conclusion-nya kalau di jurnal, Bu. Hmm, baiklah ya. Oke, kemudian untuk uji hipotesanya, itu semuanya uji hipotesa positif atau negatif? Positif semua, Bu. Dan
Ya, Bu. Teorinya apa, ya kan? Maaf, Bu, sepertinya tadi sempat terputus-putus suaranya, Bu. Saya dengarnya hanya di grand teori tadi, Bu. Halo? Halo, iya, Bu. Ya, middle teorinya apa, grand teorinya apa? Oke. Grand teori saya menggunakan theory of the firm karena itu merupakan landasan sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Kemudian saya Mm-mm, kebetulan menggunakan dua grand teori, satu lagi RBV, mm-mm. karena itu untuk memanfaatkan sumber daya alam, Bu, karena kaitannya dengan lingkungan juga. Jadi ada dua grand Jadi, teori sesuai dengan saran Ibu dan Prof sebelumnya. Untuk ya, middle jadi ada teori, oh ya, ya Bu, middle teorinya middle-nya saya ada menggunakan 4. Itu pun sudah disesuaikan dengan variabel yang saya gunakan. Ada teori hmm, legitimasi, teori stakeholder, teori pemrosesan informasi, satu lagi, sebentar saya lupa satu lagi, Bu. Teori kontingensi satu lagi, Bu. ya, teori kontingensi ya. Nah, itu sudah diungkap juga nggak di dalam hipotesa? Ada. Jadi setiap pengembangan hipotesis, misalnya dari Mm-mm, pengaruh green innovation ke kinerja lingkungan, itu langsung saya mm-mm. kaitkan dengan teori legitimasi. Baik. Teori Kemudian logika sudah dimasukkan juga. logika berpikir sudah saya masukkan, itu dari opini saya, kemudian ada didukung oleh penelitian yang pengaruhnya positif juga, Bu. Baik, ya, berarti udah bagus. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan berapa banyak jurnal yang digunakan? Kalau jurnal khusus untuk penelitian terdahulu itu sudah 26. Kalau untuk yang secara keseluruhan itu lebih dari 40 yang saya gunakan. Itu ada yang terindeks Baik, Scopus, ada juga Emerald, dan juga ada yang internasional biasa. ya. Oke ya, jadi walaupun apa namanya ini Ibu tanyakan itu soalnya nanti kalau di sidang ditanya sudah jelas ya. Nah, Siap. kemudian untuk kuesionernya sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu, izin untuk menampilkan di layar. Sudah dicantumkan di print out-nya enggak di lampiran? Sudah, Bu. Ini di lampiran saya letak paling belakang. Sudah ya? Sudah. Oke. Kemudian respondennya itu unit analysisnya apa? Perusahaan atau individu? Oke, izin untuk menjelaskan, Bu. Unit analisis saat di kolokium Mhm. kita sudah sepakati adalah perusahaan yang mengisi adalah manajer dengan pengalaman minimal 3 tahun. Meskipun yang mengisi adalah manajer, kita tetap Hmm. hitung sebagai perwakilan perusahaan, Bu. Ya. Oke, satu hal lagi ya. Perusahaannya nanti yang ingin disebarin itu ada guidance-nya enggak berapa perusahaan? Ada ada izin untuk saya tampilkan sebentar. Oke, saya kan menggunakan teknik cluster sampling karena dari pembahasan sebelumnya ada di Recording in progress. sampel saya ada di Jawa dan Sumatera. Oke, Hmm. Jawa dan Sumatera, dan total indikator saya atau pernyataan saya itu ada 154 tambah 4 Mhm. variabel kontrol jadinya ada 158 dikali Ya. 10 aturan dari HER tahun 2019 jadinya 1.580 responden.
karena ada 16 provinsi, minimal saya harus dapat 98 sampai 99 responden per provinsinya, Bu. Oke. Dimensinya yang paling tinggi itu yang harus dicari. Jadi misalnya jadi adoption-nya itu tadi, itu Ya. dimensi yang paling tinggi apa? Yang paling banyak indikatornya. Oh, yang paling banyak indikator. Di strategi distribusi dan penyimpanan energi ada 7 indikator, Bu. Itu paling tinggi. Untuk diadopsi strategi hijau, iya, Bu. Halo, Bu Ivon. Mungkin terputus, Bu, suaranya. Nah, variabelnya yang Maaf, Bu, belum terdengar jelas suaranya, Bu. Masih putus-putus. dimensi. Halo, Halo, kedengeran? sudah, Bu? Sudah ya. Nah, Ya, independen pertama itu apa? inovasi hijau, Bu. Ada berapa dimensi? Ada 5 dimensi, Bu. Dari 5 dimensi itu mana yang indikatornya paling banyak? Ada di dimensi inovasi ekoorganisasi, ada 6 indikator. Itu 6 ya. Kemudian yang independen kedua, Itu manajemen rantai pasokan hijau, GSCM itu ada dimensinya ada berapa? ada 10, Bu. Ada 10. Itu indikator yang paling tinggi, yang paling banyak Di mana? kerjasama lingkungan rantai pasokan ada 6 indikator. Ada 6 indikator. Jadi yang pertama tadi inovasi hidup paling tinggi 6 kan? Iya, Terus Bu. ditambah lagi yang kedua 6 GSCM. Terus yang ketiga apa? Sistem informasi hijau. Ada Sistem 6 informasi 6 juga. ada 6 dimensi, Bu. Dan Terus indikator yang paling banyak ada 10, Bu. 10. Berarti 6 tambah 6 tambah 10. Ada berapa itu? 16, 22, Bu. 20. Ya. Terus di variabel dependen tadi ada 6 ya, indikator yang paling tinggi. Oh, itu yang tadi moderasinya, Bu. 6 yang paling banyak. Oke, berarti 6 tambah 6 tambah 6, 18 tambah 10. 28, Bu. 20-an, ya. Terus dependennya? Ada 4 dimensi Mm-mm. dengan maksimal ada yang 9 indikator. Oke, 28 tambah 9 berarti 37. 7. Oke. Nah, terus untuk kontrol, Ada 4, Bu. 4 variabel kontrol. Masing-masing variabel kontrol ada berapa indikatornya? Masing-masing 1, Bu. Oh, cuma 1. Iya, Bu. Karena dikontrol. Tidak ada pengembangan indikator di sana. Enggak. Tetapi memang cuma 1 begitu aja. Iya, 1, Bu, yang saya dapatkan. Apa misalnya Usia variabel perusahaan. kontrol? Usia perusahaan, Usia Bu. perusahaan ya, umur itu aja ya. Iya, Bu. Ukuran Oke. perusahaan dari jumlah karyawan, Mm-mm. sertifikasi perusahaan itu saya nanti akan menghitung dari mereka akan nyatakan berapa sertifikasi lingkungan yang mereka miliki. Ya, itu nanti waktu diolah sekundernya apa namanya kontrol variabelnya kan data sekunder tuh. Iya, Bu. Nah, itu nanti dimasukkan nggak
pada waktu mengolah? Tetap dimasukkan, Bu. Tetap dimasukkan. Ya. Nah, jadi totalnya tadi 37 ditambah 3 ya. Tambah 4, Bu. Satu lagi ada tipe industri. Jadi 41 ya. Iya, Bu. Nah, itu dikaliin 10. Harusnya itu untuk aturan yang baru 410 ya. Ya, tapi enggak Oh, apa-apa kalau kamu bisa lebih dari 410 itu jauh lebih bagus. Ya. oke. Ya, nanti pada waktu sidang. Heeh. Izin bertanya, Bu Ivon. Mm-mm. Aturan yang tadi barusan Ibu bilang itu merujuk pada referensi siapa ya, Bu? Biar saya coba pelajari juga. Itu di buku HER. Buku HER yang terbaru. Yang terbaru. Saya masih 2019 punya, Bu. Iya. Enggak apa-apa, nanti tanya sama Mbak Umi ya. Oke, Bu. Ya, oke. Oke, mungkin dari Ibu gitu aja. Ibu akan panggil Prof ya. Hmm. Halo, I- Mbak iz- Wiji. Nya sudah bisa dipanggil enggak? Oh iya Bu. Mm-mm. Izin Bu Ivon, saya mau bertanya satu hal lagi terkait Ya. uji ekspansi. Kita kan Mm-mm. memecah sesuai yang Ibu bilang kemarin. Nah, Ya. masalahnya, Ya, ya, Ya. Rifan. Oh, terima kasih Prof. Ya, eh, Bu ya. Udah Ya, bisa maju ya, sudah. Nicholas. ya Prof, Mas mau tanya satu tadi. Coba silakan ceritakan Apa, dulu. Nicholas? ya baik Prof, baik Bu Ivon. Ini kan saat uji ekspansi kita kan memecah per dimensi. Ya, Kebetulan, betul itu. Rumusnya betul. Itu ya, dimensi-dimensi kan, itu banyak itu. ya, yang Ya, saya bikin huruf yang ya. seperti kecil ini itu yang dimensi, kalau yang kapital semua itu variabel untuk membedakannya. Nggak perlu variabelnya. Ya Jangan dimensinya langsung dimensikan aja. aja. Nggak perlu Izin variabel, dimensinya aja. Ini KL, KL itu apa? kinerja lingkungan Prof, Ya, kinerja lingkungan eh, itu apa? Variabel apa? dependen. Coba deh di atas apa? Kerangka pemikiran. Baik Prof. Rangka. Jadi nggak perlu variabelnya itu nggak perlu SH segala nggak perlu langsung aja rangka. Baik Prof. Ya, ini punggungku deh dibukain resletingnya. Ya udah kinerja lingkungan. Terus mana dimensinya tadi dari dimensi apa? Yang mau dipecah itu di adopsi strategi hijau Prof. Karena Ya posisinya udah, di moderasi, jadinya nanti perkaliannya cukup banyak itu Prof. Saya mau enggak, konfirmasi. udah. Oh, Itu kita ini aja lah, kita malah pengen tahunya ke sini aja lah. Kayak gitu nanti kamu nguraiin udah ribet banget nanti menguraikannya. Udahlah, ekspansi itu aja gimana Bu ya? Adopsi itu eh, yang yang dimensi-dimensinya langsung ke kinerja lingkungan gimana Bu? Menurut oh, saya gitu, ya, Prof. Iya, jadi kan sebetulnya penelitian sebelumnya juga ada kan adopsi itu ke kinerja tuh ya. Nah ya udah jadi nanti apa tuh diasumsikan aja misalnya dari apa tuh adopsi. Adopsi itu misalnya yang mana tuh adopsi itu ada satu dimensi misalnya X5 misalnya ya. Misalnya baik. itu yang paling signifikan ke kinerja lingkungan. Itu nanti diartikan aja lah dari di situ diasumsikan atau kemungkinan dimensi itulah yang bisa memperkuat gitu kan. Iya Prof. Iya. Ngono aja. Kayaknya itu harus diuji juga. Moderasinya itu terhadap kinerja. Jadi moderasinya dianggap jadi independen variabel. Iya, ke kinerja lingkungan. Terus misalnya dari moderasi itu
adopsi itu tadi ada yang paling signifikan satu misalnya yang yang dimensi kelima, yaitu nanti kamu mengartikannya di sini kemungkinan ya dimensi kelima inilah yang memperkuat pengaruh dari independen lainnya itu ke kinerja lingkungan. Gitu loh, karena secara tidak langsung dia memiliki pengaruh paling kuat moderasi ke kinerja lingkungan. Oke, Nicholas, paham? paham, Prof. Ya, udah itu ya maknanya ya nanti ya. Nah, jadi dari sini adopsi adopsi strategi hijau pecahannya aja PKL. Oke, Ya. Prof. Balik sana, balik. Ya, Prof. Jadi ini akan saya Ya. perbaiki sesuai saran yang tadi Prof katakan. Itu aja yang diperbaiki ya. Ya. Terus Bu Ivan ada pertanyaan kedua juga tentang ekspansi juga, Bu. Saya kan kemarin minta untuk uji ekspansi, misalkan perusahaan yang sudah belum mengadopsi strategi hijau ini. Nah, di model persamaannya nanti, rencana saya akan buat satu dummy di sini. Jadi saya kasih kode, kalau 0 itu yang belum mengadopsi, 1 mengadopsi sebagian, 2 mengadopsi yang sudah mengadopsi. Jadi dengan adanya dummy seperti ini, nanti kita bisa tahu kinerja mana yang akan lebih baik melalui uji struktural maupun dengan uji ANOVA kalau diperlukan. Oke, itu juga ide yang bagus ya. Iya, Bu. Jadi untuk yang adopsi strategi hijau, terus paham atau belum paham dengan sistem informasi hijau, dan yang ketiga itu sesuai sarannya Prof. Eti, dia sudah terlisting di bursa atau belum terlisting di bursa. Iya. Kalau ini berarti boleh ya, Prof. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Nah, sudah, Bu, pertanyaan saya sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Jelas ya. Ya. Oke. Silahkan, Prof. Ya, mana? Coba udah ya. Nah, Ya. KL, IH itu apa? Inovasi hijau, Prof. Maksudnya dimensinya ya? Oh. Ini dimensi semua kan? Oh, belum. Maaf, Prof. Saya geser dulu ke atas sebentar. Yang sih dimensinya aja, dimensi aja. Iya, Prof. Dimensinya berarti Langsung. yang ini langsung diketik aja, Nicholas. Jadi kinerja lingkungan sama dengan apa? Dimensinya. Udah. Nah ya dimensi 1, dimensi 2 kamu kasih tanda D1 kali ya. Dimensi 1 itu apa? Dimensi Nicholas? 1 strategi produksi itu, Bu, Prof. Ya, itu disingkat. Strape gitu toh. Ya, Prof. SPPO itu apa toh? Nama dimensinya strategi pencegahan polusi. Yang ini, Prof, ada saya sudah bikin kodenya semua di sini. Ya, betul. Itu aja. Dah. Ya, siap. Mengerti, Prof. KL sama dengan SPPO ditambah SPPR ditambah STP gitu-gitu aja. Ya, baik. Saya mengerti, Prof. Terima kasih. Kontak ya, Bu ya? Bu Ivan. Tambah kontrol. Iya. Ditambah kontrol. Sudah kontrol. Iya. Oke, saya akan tambahkan variabel kontrol juga. Ya, begitu ya, paham ya? Paham, Prof. Jadi nggak ada perkalian. Puyeng kamu nanti jelasinnya udah itu. Iya, Prof. Udah
nggak begitu lah, nggak begitu bermakna, malah menjadi peran kecil sama itu, sama Muji. Iya, Prof. Terima kasih atas sarannya, Prof. Udah begitu ya, Iya, Prof. udah Iya, ya, Prof. Bu Dr. Ripos. Makasih. Semangat, Nicholas. Iya, Nicholas sidang tanggal 19 ya, Mbak? 9 Mei ingat saya. Dosen-dosen masih pada pergi, Prof. Yang uji gimana, Prof? Oh, ya nantilah kita lihat pengujinya. Ya, Prof. Sik. Ini tanggal hari apa ini? Jumat. Ini Jumat. Ya oh, Udah ada. ya, kamu betulin dulu deh. Senin aja gimana, Nicholas? 22 ya, Prof? Oh, 15. 15 Pak itu. Pak Budi. Udah, Budi sama Nicholas saja. Oh, 2. Ya. Dosanya siapa, Prof? Ya sebentar, dia kan promotornya kita, pengujinya pada pergi semua ya. Udah berangkat itu, Prof. Udah berangkat. Berarti mundur dua-dua. Iya, Prof. 22. Ya udah dirapikan dulu ya, kelas. Iya, Prof. Berarti dua-dua. Tanggal 22 sidang. Tanggal 15 harus sudah dibagi para penguji. Baik, Prof. Udah ya? Sudah. Bu Ipon, yuk sehat. Nicholas, sehat. Ya, sehat, Prof. Terima kasih, Prof, atas masukannya hari ini. Sangat berarti untuk saya. Kan udah keluar. Saya masih di sini. Sudah boleh live ya? Oh ya, oke. Baik, terima kasih, Prof. Selamat sore. Bu Ipon juga sudah. Oke, terima kasih. Saya keluar ya, Liv. Ya, makasih. Terima kasih, Bu Ipon. Ya, terima kasih, Prof. Nanti kita, Bu Ipon, Ya. Bu Ipon, Ya. orang-orang pergi kita nguji itu kolokium